Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku dimanapun anda berada, insyaallah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran terdapat 3 kalimat perintah yang bergandengan. Dan menurut para ulama, tidak akan sah perintah itu apabila hanya dikerjakan satu saja, sedangkan yang lainnya tidak. Salah satu perintah yang bergandengan itu terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan pernah kau persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, dari ayat ini terdapat 2 kalimat perintah yang bergandengan. Yang pertama, kita diperintahkan untuk mengasingkan sedikit dari waktu kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan jangan pernah terfikir untuk mempersekutukannya. Dan yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dari sini dapat kita ambil penjelasan bahwa sia-sialah amal ibadah seseorang kalau ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Mungkin tak sedikit saat ini kita selaku seorang anak tidak tahu cara berbakti kepada kedua orang tua. Cara berbakti kepada kedua orang tua bukan harus membelikannya mobil mewah, rumah megah, atau harta yang melimpah ruah. Namun Islam punya cara tersendiri bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karangan Abu Lais As-Samarqandi, setidaknya terdapat 2 cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, idza ihtajan ahaduhuma ila ta'ami at'ami. Diwajibkan atas seorang anak untuk memberikan makanan yang baik kepada kedua orang tuanya, dan makanan itu harus yang lebih baik dari yang dia makan. Ada suatu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat Nabi Musa berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, tolong mintakan kepada Allah, tanyakan siapa temanku di surga nanti." Lalu malaikat Jibril pun berdoa kepada Allah, dan Allah menjawab doa malaikat Jibril. Teman Nabi Musa di surga nanti ialah seorang penjual daging yang tempat tinggalnya dekat dengan tempat tinggal Nabi Musa. Lantas karena heran, Nabi Musa pun berjumpa dengan seorang tukang daging tersebut, dan Nabi Musa ikut ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Nabi Musa melihat seorang tukang daging tadi memasak beberapa potong daging. Kemudian ia suapkan masakan itu kepada ibunya. Dan setelah selesai makan, ibunya pun berdoa, "Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah." Ya Allah, jadikan anakku teman Musa di surga nanti. Dan Allah pun mengabulkan doa si ibu tadi, karena si anak telah berbakti kepadanya. Oleh sebab itu hadirin, kalau ingin hidup penuh dengan keberhasilan, pikiran penuh dengan ilmu pengetahuan, rezeki diselimuti keberkahan, orang tua jangan sungkan diberi makan. Cara berbakti yang kedua ialah ayyad'u lahu bil maghfirati kullama yad'u li nafsihi. Diwajibkan atas seorang anak meminta ampun untuk kedua orang tuanya kepada Allah Ta'ala sebagaimana ia mendoakan dirinya sendiri. Tiada pemberian yang paling berkesan dari seorang anak untuk kedua orang tua yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan, kecuali dengan doa yang dilantunkan. Karena bukan mobil mewah, rumah megah, atau harta yang berlimpah ruah yang dibutuhkan orang tua ketika datang kematian. Kain kafan jugalah akhir dari pakaian, kerenda sebagai kendaraan, dan kubur sebagai tempat akhir keselamatan atau penyiksaan. Doa juga yang diharapkan orang tua kepada anak sebagai pelita dalam kegelapan. Hadirin yang berbahagia, mungkin hanya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.